Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4 komunikasi data akan mempresentasikan bagaimana cara mendeteksi error dengan metode checksum dan CRC. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Haryati, lalu Sri Wahyuni, saya sendiri Anggun Ananda, lalu Hendrik, dan yang terakhir Wina Andriani Harkarnyoto. Jadi langsung saja di sini saya akan mempresentasikan materi pada slide pertama dan kedua. Jadi, metode CRC atau Cyclic Redundancy Check adalah metode yang umum digunakan untuk mendeteksi error. CRC beroperasi pada sebuah frame atau blok. Setiap blok berukuran M atau bit yang akan dikirim atau dihitung CRC checksumnya yang berukuran R bit. Kemudian dikirim bersama-sama dengan frame dengan ukuran M tambah R bit. Pada sisi penerima akan menghitung CRC checksum pada frame yang diterima dan dibandingkan dengan checksum yang diterima. Jika berbeda, berarti frame rusak. CRC menggunakan prinsip modulo bilangan. Data dianggap sebagai sebuah bilangan dan untuk menghitung checksum sama dengan menambahkan digit untuk data dengan digit untuk checksum berisi 0. Kemudian dibagi dengan pembilang tertentu dan sisa pembagiannya menjadi checksum untuk data tersebut. Tergantung pemilihan bilangan pembagi, CRC dapat mendeteksi single bit error, double bit error, error berjumlah ganjil, burst error dengan panjang maksimum R. Bilangan pembagi tersebut disebut sebagai generator atau polinomial. Adapun kelebihan dari metode CRC yaitu yang pertama, dapat digunakan dalam pengiriman data berkecepatan tinggi, yaitu dari 16 sampai 32 bit. Yang kedua, memiliki kehandalan sistem yang sangat tinggi, yaitu sekitar 99% kecepatan pendeteksi error. Yang ketiga, mampu mendeteksi bit error dalam jumlah banyak atau burst error dengan panjang yang kurang dari jumlah redundansi bitnya. Adapun kekurangan dari metode CRC ini yaitu realisasi rangkaian atau hardware dan software yang paling sulit dibanding parity check dan checksum. Dan yang terakhir, kekurangannya adalah analisis dan perhitungan dalam perancangan yang cukup sulit. Baik, selanjutnya ada checking untuk error. Jadi misal T aksen adalah deretan bit yang diterima. Bagi T aksen dengan G, jika sisa sama dengan 0, asumsi tidak ada yang error. Lalu, jika sisa tidak 0, maka terjadilah error. Begitulah tanda membedakan antara error atau tidaknya suatu data tersebut. Contoh, jika data T dikirim sama dengan 110101011 lalu diterima pada data T aksen sama dengan 110101011, maka hasilnya itu diartikan sama dengan tidak terjadi error. Jadi dengan CRC tidak ada cara untuk mengetahui berapa bit yang error atau berapa bitkah error tersebut dan yang manakah yang error. Jadi kekurangan dari CRC ini dia tidak bisa mengetahui yang mana yang error dan berapa bit keeroran dari data tersebut. Jadi untuk perhitungan dari suatu error data pada CRC adalah seperti gambar berikut ini.
yang berada di bagian kanan layar. Oke, seperti ini. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya Sri Wahyuni dengan NIM D020413 dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit mengenai metode checksum. Jadi pada metode checksum ini pengecekannya dilakukan dengan melakukan penjumlahan data pada sekumpulan data dan kemudian mengkomplement jumlah tersebut. Komplement itu sendiri dapat diberarti sebagai pelengkap. Kemudian hasil implement tersebut atau checksumnya ditambahkan pada data sebagai karakter. Kemudian pada receiver atau penerima akan dihitung ulang checksumnya dan dilakukan perbandingan nilai atau jumlah dari data yang dikirimkan dengan checksum. Bila terjadi perbedaan nilai antara kedua nilai ini, maka akan terjadi kesalahan atau error dalam pengiriman datanya. Pada dasarnya metode ini juga mirip dengan parity check. Perbedaannya adalah jumlah bit pada sums lebih besar daripada hasil penjumlahan data yang dengan checksum harus selalu dibuat dengan 0. Demikian penjelasan saya mengenai metode checksum. Saya kira dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk melanjutkan untuk memaparkan dari pemateri sebelumnya. Baik, langsung saja. Kelebihan dari metode checksum yaitu mudah diimplementasikan dalam server, memiliki kehandalan sistem yang cukup tinggi yaitu sekitar 90%. Kekurangan dari metode checksum itu kehandalan sistem deteksi error yang masih lemah walaupun lebih handal dibandingkan parity check karena tidak dapat mendeteksi unit data bytes word. Yang urutannya berantakan, tidak dapat mendeteksi unit data mana yang mengalami kesalahan dan bentuk gambar dari checksum. Receiver dan sender. Receiver itu memiliki section 1 dan section 2 dan sender memiliki section 1 dan section 2. Checksum section A dan checksum section A di sender. Dan receiver memiliki sum, komplemental, dan result. Begitu dengan sender, sum, dan bis, komplement, dan checksum. Checksum ini checksum paket. Ya, itulah tadi hasil memaparkan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.